Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan kelompok kami yang beranggotakan Ita Nurdilasari, Atikah Ratna Sholihah, dan saya sendiri Aska Alfi Nursaadah, di mana kami akan mengusung materi mengenai motivasi kerja sumber daya manusia. Sebab pertama, kami akan membahas mengenai pengertian motivasi. Menurut Rutan tahun 1992, motivasi berasal dari kata lain movere yang berarti dorongan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Selain itu, kerja merupakan sejumlah aktivitas mental dan fisik untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Motivasi sendiri dapat diartikan sebagai perilaku yang ingin mencapai tujuan tertentu yang cenderung untuk menetap. Pemberian dorongan atau motivasi ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tuntutan tujuan organisasi tersebut. Bab berikutnya mengenai konsep motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto sebagai berikut. Model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem intensif yang berbentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Kedua, ada model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Selanjutnya ada model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Subbab berikutnya yakni mengenai jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada kalanya motivasi intrinsik dan ada juga motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya. Sebagai contoh yang dapat kita ambil yaitu seseorang belajar memang benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian maupun ganjaran. Selanjutnya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Sebagai contoh, yaitu seseorang yang belajar hanya demi pujian atau akan diberi hadiah. Teori-teori motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada teori motivasi kepuasan atau content theory. Dan di sini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada teori motivasi Abraham Maslow yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang di dalamnya terdapat 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan tersebut dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Lalu ada kebutuhan rasa aman seperti merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya. Lalu ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki seperti diterima, memiliki, dan lalu ada kebutuhan akan penghargaan seperti berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori motivasi Herzberg. Yang ketiga
yaitu Achievement Theory McClelland. Teori yang kedua yaitu teori motivasi proses atau proses teori. Terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada teori motivasi Douglas MacGregor. Lalu ada teori motivasi Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation, menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Yang ketiga ada teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang ia terima. Lalu ada teori penetapan tujuan, Edwin Locke. Lalu yang terakhir ada teori harapan atau expectancy theory. Selanjutnya yaitu cara memotivasi karyawan dapat dilakukan dengan beberapa hal, seperti yang pertama, partisipasi SDM. Karyawan harus diberikan kesempatan untuk keikutsertaan yang berupa dengan memberikan tugas, pekerjaan sampingan, dan memerintahkan untuk ikut serta dalam rapat-rapat keorganisasian, yang dengan itu karyawan akan mendapatkan motivasi untuk lebih baik lagi dalam bekerja. Yang kedua yaitu komunikasi edukasi. Dalam memotivasi seseorang, hendaknya mengadakan komunikasi yang baik agar apa yang dimaksud dapat dipahami. Yang ketiga yaitu pengakuan SDM. Mengakui pekerja dalam sebuah organisasi sangat penting dilakukan. Dengan pengakuan tersebut, karyawan semakin termotivasi semangatnya. Dan pengakuan SDM dimaksudkan memberikan penghargaan atas kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan, sehingga mereka terdorong untuk lebih bisa bekerja keras. Yang terakhir yaitu dengan pendelegasian tugas. Pendelegasian yaitu pembagian tugas yang melibatkan orang lain di mana tanggung jawab pekerjaan itu tetap di pihak yang mendelegasikan tugas tersebut.